Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bertemu kembali bersama saya Julius Yusakaranimpi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini 21 Januari tahun 2023. Pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tahun 2022 baru saja berlalu. Seperti tahun-tahun yang lalu, kita banyak mengirim ucapan selamat dan harapan, khususnya pada tanggal 25 dan 31 Desember, juga pada tanggal 1 Januari. Bahkan tidak jarang kita juga menyediakan dana khusus untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang yang terdekat maupun yang terkasih. Ditambah lagi dengan membeli barang-barang yang kita anggap sebagai simbol dari manusia baru atau waktu yang baru. Ritual ini terus berulang. Bahkan konon upacara perayaan tahun baru adalah upacara tertua dalam peradaban manusia yang mulanya diselenggarakan pada awal setiap bulan April. Untuk kesekian kalinya saya selalu bertanya pada diri sendiri, apa arti semua ini? Lahir, hidup, meninggal. Ada awal, lalu akan berakhir. Sebagai awal, lahir sangat disyukuri keberadaannya. Jika masih bertahan hidup, maka perayaan ulang tahun akan senantiasa dilakukan. Di ujung semua itu, sebagai akhir, kematian ditangisi, meski ada juga yang tetap bersyukur. Pesta pora, berbagai macam festival, serta hiruk-pikuk sukacita mendampingi peristiwa kelahiran dan pengulangannya di setiap tahun. Berbalikan, dalam akhir hidup justru yang hadir adalah keheningan, kesenyapan, serta kesedihan. Siklus situasi ini serta konsekuensi ikutannya di dalam kehidupan manusia terus berulang. Dan lagi-lagi saya berpikir, apa arti semuanya ini? Agustinus, seorang bapak gereja, pernah mengatakan, apabila orang lain tidak bertanya mengenai waktu, saya merasa bahwa saya mengetahui apakah waktu itu. Namun, ketika orang menanyakan hal tersebut, tersadarlah saya bahwa saya tidak mengerti apakah itu waktu. Cendekiawan Isaac Newton berpendapat bahwa waktu bersifat objektif, sejenis, sinambung, dan tidak berhingga, serta memiliki dimensi satu dan arah yang satu pula. Berbeda dengan dimensi ruang yang memiliki 3 dimensi, yaitu depan belakang, kiri kanan, dan atas bawah. Dalam waktu, manusia dapat bergerak ke depan. Dalam dunia psikologi, individu bisa saja mandek atau stagnan di waktu atau tahap tertentu. Hal ini dikenal dengan istilah fiksasi, atau justru hidup mundur dalam masa lalu, dikenal dengan istilah regresi. Dalam penjelasannya, seorang filsuf Jerman yang paling menguasai teori Newton, yaitu Immanuel Kant, menyebutkan bahwa waktu bersama dimensi ruang sudah ada mendahului pengalaman, dan oleh karenanya pengalaman memiliki makna. Waktu bisa bersifat subjektif karena dia ada di dalam diri manusia, tetapi juga sekaligus bersifat objektif karena tidak dapat diubah dan dapat berlaku bagi semua objek sepanjang tertangkap oleh alat indera manusia. Dengan demikian, dalam dimensi waktu, manusia dengan setiap helaan nafas yang dimilikinya dapat melihat sekaligus menilai keberadaan dirinya, kebermaknaan dirinya sepanjang kepekaan indrawinya berfungsi. Dengan kata lain, kebermaknaan diri dapat dicapai ketika manusia hidup dalam kesadaran. Pengalaman menunggu untuk diberi makna. Kalau manusia sadar akan setiap peristiwa yang ditemuinya,
sepanjang lintasan waktu yang dilewatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai dengan detik ini, saat kemeriahan tahun baru, sukacita di usia baru, atau peristiwa-peristiwa baru lainnya masih terasa, apa sesungguhnya yang telah kita lewati? Bacaan kita hari ini paling tidak memuat 3 poin. Yang pertama, ia mengajarkan kepada kita bahwa waktu tidak bisa dibicarakan tanpa mengaitkan waktu itu dengan penciptanya. Kita tidak mungkin dapat mengerti akan apa itu waktu tanpa kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan waktu. Yang kedua, Musa menggambarkan murka Tuhan ketika kita menggunakan waktu yang telah Ia pinjamkan kepada kita dengan sembarangan. Ketika kita menyadari murka Allah menanti di ujung hidup yang dihidupi dengan sembarangan, kita akan belajar untuk menghitung hari-hari kita. Kita belajar di dalam kesadaran demikian untuk mempergunakan waktu demi menjadi berkat bagi orang lain, demi kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, kita membutuhkan kebijaksanaan dari Tuhan. Di dalam pemeliharaan dan pimpinan dari Tuhan, kita tidak mungkin mampu menjalani hidup di tengah himpitan waktu di dalam keterpisahan kita dengan Allah. Ketika kita melepaskan pimpinan Tuhan dan hidup kita tentulah akan tersesat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tahun ini gereja kita, GKI Salatiga, berusia 80 tahun. Saya mengajak kita semua untuk memberi makna bahwa gereja yang dimaksud bukan sekedar gedung atau organisasi gereja. Namun lebih daripada itu, ia adalah komunitas orang percaya, komunitas orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Apakah sesungguhnya yang telah kita perbuat? Apa sebenarnya yang telah kita peroleh? Apa mau kita di waktu yang akan datang? Masih adakah keberanian untuk berharap di masa mendatang? Adakah kegembiraan dan semangat yang membuncah untuk menghidupi masa depan? Atau justru kekecewaan, putus asa, ketakutan, frustrasi yang akan menyelimuti kita? Inilah pertanyaan yang patut kita refleksikan di dalam kehidupan kita di hari-hari yang mendatang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk renungan-Mu. Ajar kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, berharap kepada tuntunan Tuhan ketika kami memasuki dimensi waktu yang penuh dengan misteri bagi kami. Di dalam penyertaan-Mu sajalah, biarlah hari-hari kami lewati dengan penuh bijaksana, dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.